Baik, terima kasih Dr. Kita Yoyos sudah saya sampaikan atas penjelasannya. Terima kasih juga kepada Dr. Baban atas penjelasannya. Mungkin di sini kita bisa langsung sesi tanya jawab ya. Ini ada beberapa yang saya catat tadi dari Pak Muizar. Osteoartritis apakah masih bisa olahraga golf? Nih, gimana? Silakan, Dr. Baban. Kalau menderita osteoartritis, apakah masih bisa olahraga golf? Halo, Dr. Baban. Iya, terima kasih Dokter Ira. Kalau olahraga golf kan, jadi kan jalan ya dan mengayun jalan. Jadi ada mobil juga, mobil golf. Jadi tidak apa-apa olahraga karena memang tadi sudah saya sebutkan waktu awal bahwa latihan yang baik untuk osteoartritis adalah jalan. Boleh kalau kita punya penghitung jalan sampai 6.000 langkah. Atau jalan biasa dan kecepatan di bawah 2,4 km per jam. Jadi itu baik. Yang penting kan tidak high impact ya, tidak pembebanan berlebih seperti tadi yang Dr. Yoyos katakan tadi. Jadi kalau kita misalnya bukan kan pembebanan berlebih itu seperti loncat, lari itu pembebanan berlebih. Jadi kita bisa lihat di senam kesegaran jasmani tahun 2012 diperlihatkan ini yang high impact, ini ya low impact. Jadi jalan, kan kalau golf nggak lari ya Dokter Ira ya, jalan ya. Jalan pelan ya. Jadi kalau jalan pelan, jadi nggak apa-apa Dokter Ira, karena tadi seperti Dokter Yos katakan kan bahwa harus selalu kita bergerak untuk nutrisi lutut baik. Jadi ya kita memang harus bergerak, harus jalan, kalau bisa ya 6.000 langkah per hari, kalau enggak ya minimal 3.000 langkah per hari, ya itu bagus dengan golf Dokter Ira. Mungkin itu ya Dokter Ira ya. Mungkin Dr. Yoyos yang lebih ahli untuk menambah. Mungkin ada tambahan Dr. Yoyos, silakan. Pertanyaannya apa ya? Maaf saya. Pertanyaannya, apakah dengan orang menderita osteoartritis masih bisa olahraga golf? Sebetulnya, halo? Ya, halo, silakan, jelas suaranya. Jelas ya? Kalau golf itu sebetulnya tergantung dari level osteoartritisnya. Kalau pada tahap awal osteoartritis yang masih 1-2 itu tidak bermasalah. Hanya tadi itu, manakala kita misalnya menanjak melalui tangga-tangga, itu kita perlu alat bantu untuk mengurangi beban terhadap lutut. Gitu. Jadi usahakan juga kalau jalan ya, jangan di yang berbatu, usahakan di tempat yang empuk. Gitu. Supaya mengurangi beban terhadap lutut. Istilahnya kita kan masih mengawet-ngawet kondisi lututnya ya, supaya jangan bertambah parah. Ya. Jadi semuanya adjusted ya gitu, bisa di-adjust. Oh saya mau golf, tapi ya golf itu seperti apa gitu ya. Oke, baik, terima kasih Dr. Baban dan Dr. Yoyos. Begitu ya Pak Muizar ya, jadi pada prinsipnya boleh, cuman tentu kita harus lihat kondisi Bapak osteoartritisnya pada level berapa, juga tentu jangan terlalu bebannya kepada lututnya terlalu berat ya, jangan jalan di tempat yang keras, di tempat yang empuk. Mungkin dari peserta yang langsung, kita selang-seling ya pertanyaannya, bagi para peserta silakan kalau ada yang mau bertanya langsung. Di sini ada banyak juga, saya lihat kayaknya ada dari alumni Unpad juga, para dokter, silakan. Diminta raise hand aja, nanti saya menyalakan suaranya. Oke. Ya mungkin raise hand silakan, belum ini ya. Atau mungkin sebelum di ini kita lanjutkan lagi, kalau tadi kan katanya tidak boleh lompat, tadi Dokter Baban cerita ya. Kalau misalnya usia katanya nih dari Maria pertanyaannya, usianya sudah lebih dari 50 tahun, tapi tidak ada OA ya. Boleh nggak sedikit-sedikit loncat di trampolin? Nah, gimana tuh Dokter Baban? Silakan Dokter Baban. Terima kasih Dokter Ira. Iya. Jadi tadi seperti saya katakan bahwa pembebanan untuk lutut itu memang tidak boleh berlebihan. Dan memang usia mulai terkena kebanyakan di atas 40 tahun. Jadi kalau 50 tahun ya memang sudah beresiko. Jadi dalam pembahasan naskah juga sudah saya katakan bahwa terjadinya repetisi. Jadi
cederanya kecil tapi berulang-ulang gitu. Jadi menumpuk. Mungkin saat itu tidak kita terasa, tapi dengan bertambahnya waktu yang repetisi yang berakumulasi menumpuk itu akan semakin banyak. Jadi menurut saya karena trampolin kan memang mengayun tubuh kita lebih tinggi ya dengan kemampuan kita loncat. Jadi artinya itu sangat beresiko. Jadi kalau menurut saya coba perhatikan, tadi saya katakan senam kesegaran jasmani tahun 2012. Itu di situ digambarkan mana yang low impact, mana yang high impact. Jadi karena memang senam kesegaran jasmani kan ini untuk nasional ya. Jadi sudah terbagi. Ini low impact, ini high impact. Jadi itu yang aman menurut saya. Tapi kalau misalnya karena trampolin, memang trampolin itu bagus untuk latihan keseimbangan. Tapi ya itu kalau untuk yang di atas usia 40, ya di atas 50 dengan dengan kekhawatiran adanya tadi saya sebutkan bahwa sebelumnya cederanya sedikit tapi karena berulang-ulang menumpuk, jadi itu semakin beresiko, Dokter Ira. Mungkin itu jawaban dari saya, Dokter Ira. Terima kasih. Baik, terima kasih Dokter Baban. Ini juga mungkin ada pertanyaan nih buat Dokter Yoyos ya. Sepertinya kemarin dia nyeri lutut ya karena kecelakaan pada Januari 2020. Lutut bergeser setelah digips ya. Terusnya ketika gips sudah dibuka bulan Mei tapi masih nyeri. Ini bagaimana katanya mungkin Dokter Yoyos bisa memberikan penjelasan kepada Ibu Nuriyah. Usia berapa ya? Sebentar tadi usianya. Usia 50 bukan yang ini. Enggak dibilangin ya usia 52 tahun, 52 tahun. Ya, baik. Kita selain tadi selain tadi kegiatannya apa, juga harus mengetahui kondisi beliau ini. Maksudnya gini, usia 52 tahun biasanya pada kondisi di mana sudah menopause, juga ada kecenderungan untuk terjadi osteoporosis ya. Kemudian dilakukan penggipskan ya. Saya nggak tahu kondisi awalnya seperti apa, tapi gips itu sendiri akan memberikan efek imobilisasi atau didiamkan. Didiamkan ini akan membuat otot-otot volumenya atau besarnya menjadi berkurang atau hipotrofi. Demikian juga dengan sendi dan urat-urat sekelilingnya. Sehingga manakala dilepas, tentu butuh dia latihan ke Dokter Baban dan kawan-kawan untuk mengembalikan satu supaya nggak kaku itu dengan cara latihan untuk otot-ototnya kembali ke normal, juga ligamen dan urat-uratnya menjadi lentur kembali. Dan tadi saya katakan bahwa untuk sendi, kalau dia tidak digerakkan, nggak keluar cairan sendinya. Semakin digerakkan, semakin keluar cairan sendinya. Jadi apa penyebabnya? Itu banyak faktor, belum bisa saya nilai. Tapi secara umum demikian kurang lebih. Jadi yang mesti dikerjakan apa? Sementara tadi itu latihan peregangan untuk meningkatkan kelenturan, kemudian ROM atau range of motion exercise, atau latihan perentang gerak yang tadi diajarkan Dr. Baban, juga latihan strengthen, menguatkan otot-otot, sehingga mengembalikan kekuatan tersebut. Itu yang bisa dikerjakan sementara. Menyangkut tadi pertanyaan tadi, boleh saya tambahkan, kalau dia suka lompat, boleh, tapi jangan di trampolin, di kolam yang cukup dalam aja, ya, sehingga dia terbantu oleh tadi itu efek buoying dari si air kolam tersebut. Ya. Oke, jadi lompatnya di air aja ya. Baik, terima kasih. Ada titipan ini buat dokter kedua pembicara kita. Ada titipan, katanya ibunya sudah ibu dari Ibu Duhita, udah usianya 85 tahun. Lututnya makin gak nyaman kalau jalan sudah 2 tahunan ini. Sudah makan kolkatriol dan Wellmove atas suggest dokter. Nggak sakit, nggak bengkak, tapi bilangnya cangkel, sesah tatih. Apakah perlu fisioterapi dan minum obatnya sampai kapan? Udah bosen katanya. Nah, silakan nih kepada Dokter Baban dan Dokter Yoyos. Maka mau siapa dulu? Ya, ya boleh. Terima kasih Dokter Yoyos, Dokter Ira, terima kasih banyak. Ya.
untuk fisioterapi memang perlu tadi seperti sudah Dr. Yos katakan bahwa perlu adanya latihan, peregangan maupun penguatan. Artinya kan harus diajarkan latihan pegangannya seperti apa dan penguatannya seperti apa, itu harus diajarkan. Dan kita dari tim rehab sudah punya beberapa modalitas yang untuk memang mengatasi nyeri. Jadi mengurangi ketergantungan lah pada obat artinya. Jadi perlu itu fisioterapi, Dokter Ira. Ya, terima kasih. Oke. Ya. Sampai kapan itu minum obatnya? Silakan Dokter Yoyos. Baik, jadi obat itu bukan untuk pengobatan ya. Kalau kita lihat bahwa tadi kita lihat ya, semakin kita sepuh, maka si tulang rawan itu atau tulang rawan sendi itu atau cartilage itu akan semakin tipis, bahkan mungkin semakin botak. Tentu saja jangankan dipakai jalan, diem pun udah terasa nggak nyaman. Kenapa terasa pegel? Karena otot-otot atau ligamen atau urat-urat sekeliling lutut tersebut akan bekerja keras untuk menjaga stabilitas dari si sendi tersebut, sehingga akan terasa pegal, gitu ya. Nah, sekarang problemnya adalah, itu kan engsel. Engselnya seperti sudah karatan, karena sudah banyak keropoknya. Mau ditambah beberapa drum juga minyak ke situ. Selama dia karatan kan tetap aja akan terganggu gerakannya. Satu kedua kita lihat tadi di gambar skema slide saya, kalau ada alignment atau kesegarisannya berubah menjadi bengkok, bayangkan engsel yang bengkok, bisa nggak? Dan karatan, bisa nggak dia terbuka tertutup dengan baik? Tentu tidak, apalagi ini dipakai untuk bertumpu dengan kegiatan dan berat badan kita. Tentu akan semakin nyeri. Untuk itu makanya perlu dilakukan, saya bilang tadi, penambalan di kerok yang keropoknya ditambal gitu. Masalahnya ini nggak seperti gigi dalam mulut gampang. Kelihatan ya. Gitu ya udah jadi. Gitu. Nah, Iya kita betul. perlu membuat inilah tersebut yang kadang-kadang orang mengatakannya, wah ini diganti itu nggak diganti. Seperti gigi juga nggak diganti kan, cuma dikerok ditambal. Demikian. Kira-kira mungkin bisa di-share nggak, Dokter Yoyos, kalau kayak gitu kesannya biayanya tuh katanya sih mahal banget gitu ya? Karena ada BPJS. Oh BPJS. BPJS itu ditanggung semua ya? Iya. Oh oke. Nol biayanya. Oh biayanya nol ya. Tuh ya, ada kecuali bayar iuran BPJS-nya. Ya harus rutin ya bayarnya ya. Baik, terima kasih Dokter Yoyos. Kemudian ini ada pertanyaan lagi dari Anissa Jasmine. Kaku pada jari tangan dan pengapuran sendi kaki ya. Apa sih yang dipantang, makanan apa yang dipantang ya, dan juga olahraga apa yang sebaiknya dipantang, dan untuk juga bisa olahraga apa yang untuk bisa menghindari atau mengobati keluhan tersebut. Gimana nih? Silakan, Dokter Baban dulu. Ya, Kaku. silakan. Ya, terima kasih, Dokter Ira. Memang latihan, peregangan dan penguatan kan bukan hanya untuk sendi lutut aja. Jadi sendi lain juga ada programnya, latihannya untuk peregangan. Ya. Tapi mungkin penguatannya untuk jari sih tidak ada ya. Jadi bisa menggunakan balon diisi air lalu kita tekan. Ya, jadi untuk mempertahankan jadi kan lembut tapi kita mempertahankan kekuatan kita dalam jangka panjang. Jadi endurance. Tekan. Nah, kalau untuk tangan ya. Tadi kan tangan ya, Dokter Ira ya. Ya, balonnya di mana tadi? Jari. Oh, di jarinya balon ya diisi air, Dokter Ira. Oh, diisi air, besarnya disesuaikan dengan besar kepalan kita. Jadi sehingga kita bisa ini. Karena itu lembut, itu lebih lembut daripada jadi balonnya bola. Gitu. Ya, diremas-remas. Karena itu untuk latihan daya tahan, endurance. Ya, jadi dia tadi di samping latihan lingkup gerak sendi, tapi melatih si jari tetap bisa digunakan untuk, kan kita tujuannya adalah aktivitas ADL, aktivitas daily living atau aktivitas kehidupan sehari-hari. Jadi kita mempertahankan. Sedangkan jari itu kan sesuatu yang sangat dominan dalam kehidupan kita, tangan itu sehari-hari kita gunakan. Jadi ya bermasalah sekali kalau kita jari-jari kita bermasalah dalam kehidupan sehari. Kata-kata nyisir harus pakai jari ya, nyisir. Iya. Semua ya. Gigi, makan itu kan nilai-nilai untuk activity daily living. Jadi
kalau itu terganggu bagaimana kita nyisir? Kan pasti minta tolong ke orang. Megang Mungkin HP juga, Kang. Iya, nah pegang HP apalagi. Kalau Iya, mandi misalnya mandi pakai shower ya mungkin ya nyaman ya. Tapi kalau iya. yang pakai Pakai gayung ya. pakai gayung akan bermasalah dengan nyeri sendi. Jadi Iya, iya. prinsipnya nyerinya dihilangkan. Nanti mungkin Dokter Yos akan menambahkan bagaimana pilihan yang terbaik untuk obat-obat nyeri sendinya. Dan latihan yang tadi seperti saya sarankan untuk penguatan dan ketahanan daripada jari-jari sendi tangan lebih baik dengan balon diisi air dan latihan sama kurang lebih 3 detik, 10 kali pagi, 10 kali malam paling sedikit. Itulah program latihannya. Dan untuk nyerinya boleh dengan ditambah fisioterapi dan karena kita Dokter Ira ada disebutnya parafin bed. Parafin kan adanya di rumah sakit. Nah, parafin itu kalau ini memang rematik artritis, bukan osteoartritis ya, rematik, itu parafin itu bagus sekali untuk melenturkan sendi-sendi kecil di jari ini. Iya. Jadi selain latihan ya memang fisioterapi perlu untuk hal seperti ini. Dokter Ira, terima kasih. Terima kasih Dokter Baban. Silakan Dokter Yoyos. Ya tadi dikatakan dia jadi pada jari-jari. Intinya pada tahap awal tentu adalah tentang sendinya yang dilatih ya, gitu. Tadi itu bisa dengan balon isi air. Kalau nggak punya balon ya bisa dengan cara misalnya sambil mau kaos kaki itu, kaos kaki itu dibulet-bulet kan kalau dicuci. Ya harus dicuci kan, digulung ya, yang digulung ya. ya. Nah, itu bisa dicemplungin ke air, rendam, remes-remes pelan-pelannya gitu. Oh, jadi dalam air gitu kaos kakinya Enggak, maksudnya kalau dicemplungin ke air, diangkat, gitu, supaya dilatih itu ya. Itu juga lama-lama bisa membantu strength-nya, gitu kan. Kemampuan dia itu salah satu di antaranya yang akan bisa dikerjakan. Itu. Kemudian juga kalau misalnya sambil main dengan cucu mungkin ya, kan ada playing doh tuh. Ada playing doh kan? Iya, playing doh ya. Itu bisa. Ya. Itu bisa dipakai juga untuk latihan itu, ngeremes-remes itu sambil main sama cucu gitu kan. Cucu ya. Saat seperti itu bisa dikerjakan. Juga boleh dibantu dengan tradisional medicine dengan cara misalnya kita memberikan antioksidan ya dari melalui kurkuma, jahe itu kan. Yang diminum dibuat jadi teh boleh itu diminumkan. Tapi efeknya jangan ngarepin 1-2 hari, 1-2 minggu. Itu bisa berefek kalau kita rutin setelah 2-3 bulan baru terasa lebih enak. Tapi hati-hati, pada sebagian orang itu bikin rewog ya. Berat badan ditambah. Kalau untuk ini makanan yang dipantang atau yang dianjurkan ada nggak, Dokter Yoyos? Tidak ada yang khusus untuk makanan itu. Tapi ya kurang lebih kaitannya nggak langsung ke osteoartritis atau rheumatoid arthritis, tapi lebih banyak ke arah kesehatan secara umum, apakah yang bisa meningkatkan kolesterol, hipertensi, mungkin hal-hal seperti itu. Ya kalau menurut saya tidak ada yang khusus untuk itu. Tapi secara umum ya mungkin harus gizi seimbang ya, mungkin ditambah ke arah yang tadi saya katakan, ke arah buah dan sayur akan lebih banyak untuk atau misalnya kalsiumnya tinggi gitu, Dokter Yoyos nggak? Oh iya, kalsium tinggi kan itu bukan untuk sendi, itu lebih arah untuk bone-nya. Tulangnya ya. Oke. Ya, silakan. Mungkin ini ada yang mau bertanya langsung, bisa dibantu Dokter Yulia atau Dokter Ahmad Rizal. Pak Bambang tuh udah bisa ngomong. Silakan. Silakan Pak Bambang. Pak Bambang. Iya, silakan Pak Bambang. Bang Hermanto, usia nyaris. Suaranya hilang Pak, ya. Usia nyaris 60. Iya, silakan. Pak Bambang Hermanto nyaris 60. Terus Pak? Apakah aktivitas berat pada masa kanak-kanak, remaja, muda yang bertumpu pada kaki itu terhadap kesehatan lutut di masa tua? Yang pertama. Yang kedua, kalau duduk katakanlah 3 jam di mobil, misalnya perjalanan keluar kota lah gitu ya. Pada posisi tertentu itu begitu turun itu rasanya merengkang semua. Kaku gitu Pak? Kaku semua, bahkan kadang-kadang timbul nyeri.
Nah, itu bisa setengah hari itu baru hilang, gitu ya. Itu nyetir berapa lama kira-kira, Pak? Nyetir. Apa cuma Duduk. nyetir sebentar aja, apa duduk sebentar aja? 3 jam. Jadi Berapa jam? Oh, disetirin ya. Oke. Tugas saya kan memang di luar Bandung, gitu. Itu lumayan bisa setengah hari gitu, baru agak pulih, gitu ya. Baru pulih, Kang. Atau terpaksa tidur telentang, gitu ya. Baru lagi setelah dengan obat gosok panas misalnya. Begitu. Ya. Nuhun. Baik, nuhun Pak Bambang. Silakan Pak Bambang Hermanto. Ini mungkin langsung dijawab Dokter Yoyos dulu, nanti baru Dokter Baban. Ya, baiklah. Memang pada usia yang semakin senior, ya 11-12 dengan Hirai lah Pak Bambang. 11 sama saya. Jadi betul pada kala kita bersikap atau duduk maupun berdiri pada posisi tertentu cukup lama, itu kita fleksibilitas dari sendi kita itu, urat-urat sekeliling itu udah berkurang, sehingga saat mau merubah itu sulit, nyeri bahkan, butuh waktu. Maka itu disarankan, manakala kita duduk di kantor atau di mobil, itu minimal sejam sekali stretching, Pak. Stretching, goyang-goyang, ya sambil dengar musik, gitu kan. Lututnya, ankle-nya, ya mau main TikTok boleh Pak, itu ya, supaya gerak-gerak gitu, ya semua sendi-sendinya seperti itu. Dan sebelum turun, jangan langsung turun, goyang-goyang dulu, usap-usap dulu lutut sendi-sendinya, baru turun, gitu. Sehingga nggak kaget dari suatu kondisi yang imobilisasi atau diam dalam posisi tertentu lama, langsung berubah ke posisi lain yang mendadak. Itu akan membuat belum siap si lutut kita atau sendi kita, sehingga butuh pemanasan sebentar, gitu kan. Seperti halnya kalau mau duduk ya, katakan tadi, goyang-goyang dulu, usap-usap dulu, baru berpegangan, bertubuh ke tangan dulu, baru berdiri atau turun. Demikian yang bisa dikerjakan, Pak. Gitu ya Pak Bambang ya, disayang-sayang dulu lututnya, dielus-elus, diusap-usap, baru jalan ya Pak ya. Nggak langsung jak-jak. Baik, mungkin Dokter Baban ada mau ditambahkan? Ya betul, sudah. Ya memang karena kegiatan kita atau aktivitas berat masa anak-anak, masa remaja, masa muda, memang berpengaruh. Karena tadi sudah disebutkan bahwa adanya istilah cedera sedikit tapi berulang-ulang. Ya memang untuk tadi sudah disebutkan Dr. Yoyos bahwa memang butuh peregangan atau stretching setiap kegiatan. Jangan sampai kegiatan itu dilakukan monoton lebih daripada 1 jam. Ya sebaiknya memang stretching baru dilanjutkan. Ya mungkin itu Dr. Ira. Ya terima kasih. Baik, terima kasih. Ada lagi yang mau bertanya langsung? Ada Ibu Irma, bisa mencoba di unmute sendiri mungkin. Ibu Irma, tolong bisa di-unmute ininya suaranya, biar tidak mengganggu yang lain. Ibu Irma Safina. Ibu Irma Safina. Oke, yang lain ada yang ingin bertanya lagi secara langsung? Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silahkan. Saya Rosani Jaya dari Sekjen Unip. Iya. Mau tanya, kalau suhu saya 57. Iya. Saya selama ini rutin bulu tangkis 3 kali seminggu. Dalam minggu ini kena nyeri di lutut. Jadi kalau sholat berat, kalau sujud tuh masih boleh nggak kalau saya main bulu tangkis itu? Silakan Dokter Baban. Usia 57 tahun, suka nyeri di lutut, pasti bisa nggak main bulu tangkis? Tadi sih udah. Iya, Pak Ruslan. Iya, memang tadi sudah disebutkan bahwa kita ini beresiko tinggi. Iya, untuk loncat-loncat Pak Ruslan karena high impact. Jadi kalau kembali lagi Pak Ruslan, kalau olahraga yang baik ya senam kesegaran jasmani baiklah sudah. Nanti ada ditambah lagi untuk menambah waktunya dengan senam pinguin, senam 25, lalu senam mama muda, banyak Pak Ruslan, nggak usah khawatir. Ikut TikTok aja Pak. TikTok ya. Tadi senam kesegaran jasmani tahun 2000 berapa tadi Dokter Baban? 2012 ya. Ini bisa dilihat di YouTube-nya ya para bapak-bapak ibu sekalian. Jadi yang high impact, low impact-nya gitu kelihatan. Betul, jadi kelihatan. Terima kasih.
Terima kasih. Waalaikumsalam. Ya. Mungkin sedikit saya ingin menyapa juga di sini. Alhamdulillah ya ada guru-guru kami juga, ada Prof. Endang Suteja dari Kulit, Profesor Dr. Tony juga dari Kulit, kemudian ada Prof. Diana Harding, kemudian ada Dr. Kun. Assalamualaikum Dok dari IKM ya. Kita juga murid-muridnya, terus juga ada Kang Aji sebagai Ketua Ikatan Alumni FK Unpad, ada Dr. Reti, Dr. Ismet dulu di PA, Dr. Heri Fajari dari Penyakit Dalam. Terima kasih atas kehadiran para guru, juga para senior-senior kami dalam mengikuti acara kami ini. Boleh saya tambahkan? Ya. Boleh saya tambahkan sedikit? Silakan. Saya Dr. Kun, Dr. Gizi saya. Ya, saya masih ingat Dok di KM. Oke, gini, ini ya, saya ingin sampaikan bahwa olahraga yang high impact itu, yang ngos-ngosan lah kalau pakai bahasa awam mah, ya, itu adalah substrat yang dipakai sebagai sumber energi adalah glukosa. Jadi selesai olahraga, lapar, nanti naik lagi berat badannya. Nah, jadi olahraga yang low impact adalah jalan santai. Yang saya lakukan adalah jalan di tempat aja bagi mereka yang saya sudah 80, jadi pasti olahraga tapi hanya jalan di tempat. Jangan lari-lari, jangan ke jalan gede lah nanti musim Covid lagi. Jalan di tempat aja. Ya itu tambahan. Nah, turnuhun Dr. Kun atas sarannya. Sehat-sehat ya Dok, sudah 80 tahun, Masya Allah, Alhamdulillah. Baik, ada lagi ya? Ada Dr. Ira. Ya, silakan. Ya. Dr. Ira, saya Diana. Ya, silakan. Saya ingin bertanya kepada Dr. Yoyos ya. Ya, silakan. Pertama ya, kalau sakit lutut ya, terus kita berjalan di dalam kolam renang. Jadi bolak-balik itu tidak, kalau tadi kan Dokter Baban menceritakannya ngapung gitu ya. Kalau ini enggak berenang, tapi ini hanya jalan aja. Jalan di air jadinya ya Bu ya? Ya. Apakah itu juga bisa efektif gitu ya untuk mengurangi sakit di lutut? Itu yang pertama ya. Yang kedua, apakah perasaan seseorang gitu ya, entah banyak pikiran, entah stres, entah bahagia, bisa berpengaruh nggak terhadap penyembuhan suatu proses tulang gitu? Oke. Ya, mangga. Ya, mangga. Silakan, Dr. Yoyos. Jalan di atas air. Di dalam air kali. Dalam air, sorry ya, kalau di atas air ini ya, apa namanya? Dong, sakti. Kungfu, ya. Terima kasih atur nuhun, Bu Prof. Diana. Kalau tadi dikatakan bagaimana kaitan dengan jalan di dalam air. Itu sangat baik, karena air itu menopang berat badan kita, sehingga loading atau beban terhadap lutut dan kaki menjadi berkurang, tapi tetap bisa memberikan efek latihan. Itu yang harus diperhatikan adalah airnya jangan cuma se-ankle ya, satu sepergulan kaki, kurang itu kan. Minimal selutut kali apa di atas lutut. Ya, harus seleher ya, seleher. Lelap nanti Bu. Nah, jangan juga lebih dari kepala. Itu. Kedua, tadi kaitannya itu memberi efek, cuman yang harus hati-hati adalah manakala turun dan naiknya, itu kan Ibu melalui tangga. Ya. Nah, itu harus betul-betul ada yang bantu dan hati-hati saat menitinya, saat naik dan turunnya. Karena kalau salah-salah itu memberikan posisi yang nggak pas, tambahnya di lututnya. Iya, betul. Sebaiknya 1 minggu berapa kali ya, Dok? Olahraga itu kurang lebih 3-5 kali dalam seminggu, dengan kurang lebih 30 menit kurang lebih ya. Gitu. Ya. Kemudian, tadi kaitan kondisi psikologis seseorang, tentu aja Ibu ahlinya. Guru besar kok di bidang psikologi tentu lebih tahu. Tentu saja, ya kan gitu. Ada orang yang selalu seperti halnya kalau saya orang minta nyungkeun tulung gitu kan, semua sakit kan datang dari sana, obatnya juga dari Allah, dan tawakal dan ikhtiar tentu akan memberikan kita efek yang lebih baik dibandingkan seorang yang nguluwut. Aduh, kuningan kuyunya, itu terus itu justru memberikan
efek yang kurang baik dalam penyembuhan apapun penyakitnya, tidak hanya tulang. Gitu. Tentu seluruh itu penyakit ya. Iya. Jadi harus ikhlas ya kuncinya ya. Ya. Ikhtiar, berdoa. Jangan banyak kan? dipikirin ya. Ya. Sebaik-baik penolong adalah Allah aja yang paling sebaik Iya, menolong. amin, amin. Ya. Nuhun Dok. Sami-sami, Prof. Iya. Saya Prof. Sidik. Ya, silahkan. Mau bertanya. Saya silakan, usia Prof. 86 tahun. Nah, lutut bukan sakit, tapi cangkel. Jadi kalau mau sembahyang, apa duduk atau duduk di kursi atau duduk di bawah sebaiknya. Saya sudah ke dokter, ya, dikasih will move sama obat oksidon, tapi belum terasa efeknya gitu. Gimana? Gimana nih? Sudah aki-aki banget nih. Nggak sakit tapi cangkel gitu ya. Cangkel, cangkel. Cangkel. Mangga. Ya. Silakan Dokter Yoyos, Dokter Baban. Ya, terima kasih, Prof. Itu seperti yang saya katakan tadi, bahwa manakala lutut kita itu kondisinya tidak pada kondisi prima, otot-ototnya, urat-uratnya bekerja keras untuk membuat dia stabil. Sehingga kerja keras rasalah cangkel. Gitu. Itu yang terjadi. Karena ada ketidakstabilan pada lututnya. Kenapa? Yang tadi itu. Di antaranya adalah adanya perubahan pada tulang rawannya. Mungkin sudah mulai kayak O bentuknya, gitu kan. Itu menyebabkan rasa cangkel itu. Cangkel. Iya, saya pakai kalau obatnya gimana? Well, move sama itu. Kalau dilanjutkan jangan. Hanya ajuvan atau hanya bukan untuk si sendi yang sudah botak tumbuh lagi, tidak mungkin, ya kan? Itu tidak mungkin kalau itu terjadi dengan obat diminumkan terus tumbuh tulang rambutnya. Tidak. Jadi si obat yang diberikan itu hanya suplemen dan anti nyeri, itu saja. Ya, jadi anti nyeri, ya. Tidak boleh terus-terusan. Manakala sekarang misalnya si lutut sendinya sudah mulai bengkok, artinya secara mekanik dia engsel itu sudah tidak pada tempatnya. Gitu. Tentu harus diluruskan, dibetulkan. Kemudian bantalannya sudah tipis, harus ditambal. Kalau tidak mau, ya tentu jangan dipakai sesuai normal. Artinya aja kalau gitu. Kalau saya berusaha menghilangkan cangkel itu pakai hot cream, betul nggak? Gimana, Prof? Pakai hot cream. Pakai hot cream, itu sama aja. Jadi semua hot cream atau cold cream itu intinya adalah bukan menyelesaikan dari si tulang rawan yang tipisnya, tapi memblok rasa nyerinya. Sehingga nggak terasa nyeri oleh kita. Padahal kelainannya sih tetap ada di sana, tidak berubah gitu. Jadi kelah kumaha itu? Saya tuh orang tinggal aku abdi ya. Sumpah nggak abdi orang tinggal kayak. Oh, enggak. Di mana prakteknya? Di Hasan Sadikin abdi. Ya, di Hasan Sadikin. Insya Allah. Mohon. Upamanya etana di ruang di mana? Ruang mana? Ortopedi, Prof. Ortopedi. Iya. Terima kasih, Prof. Ini ada pertanyaan lagi dari Irma Safina. Saya 54 tahun, sudah di MRI lutut kirinya dan dinyatakan OA, tambah ada cairan bebas karena ada sobek sedikit di bantalan lutut. Apakah harus disedot cairannya, Dok? Terima kasih. Halo? Halo, bisa dengar? Ya, silakan. Halo? Silakan, Dok. Jadi, kalau bisa dikatakan robek dari MRI itu biasanya adalah meniskus. Meniskus adalah satu bantalan yang berfungsi untuk shock absorber. Sekarang, karena dia robek, sekali lagi,
saat mendapat beban, dia akan tergesek-gesek kan, keluarlah cairannya, inflamasi. Disedot, hilang cairannya. Tapi manakala dapat beban lagi, dia masih robek, gesek lagi keluar cairannya. Jadi itu lingkaran setan. Mesti diapakan? Tentu yang robek itu harus diperbaiki. Manakala di zona yang bisa sembuh, dia bisa dijahitkan. Manakala di zona yang disebut white zone atau nggak ada aliran darah situ, kita bisa buang. Itu yang bisa disampaikan. Terima kasih banyak ya, Dok. Sama-sama. Mau nanya nih. Oh. Ya, Dok. Oh, Dok. Ya, serius. Bangga, Dok. Ini istri nih ya. Ini 65. Ya. Dulu tahun umur 55 operasi pneumonia di torakal 12. Jadi operasi itu alhamdulillah berhasil operasinya, tapi sekuelnya ada sedikit jalannya nggak begitu bagus ya, agak lemah gitu kakinya. Nah sekarang terasa lutut-lututnya nyeri-nyeri gitu dua-duanya gitu. Nah gimana, olahraga atau apa yang bagusnya ya? Tadi di apa torakal 12 tahun. Oh, dulu meningioma dulu. Tumor di mana? Di torakal 12. 12. Ya kalau torakal 12 levelnya habis operasi dia tuh kaki kirinya itu memang ada sedikit agak lemah gitu ya. Ya. Jadi tetap fisioterapi dulu. Nah, ya. Dulu ini nih lututnya nih sakit gitu. Memang ya, Dok. badannya lumayan gitu. Ya, Dok. Ini yang dekat saya nih sekarang nih. Ya, Dok. Jadi kalau kita lihat operasinya di toraka, sedangkan ini di lutut itu kalau levelnya tidak connect, tidak berhubungan kalau torakal 12. Karena kalau lutut biasanya di lumbal 3 itunya berhubungannya ke sana ya. Jadi kalau sekarang nyeri di lutut lebih mungkin adalah ke arah pensenioran, pengeroposan atau pengapuran kalau istilah awamnya, atau osteoartritis tadi. Kalau udah di atas usia menopause lebih banyak juga. 65 itu 65 ya? lebih. 65 lebih, Ibu. Oh iya, itu sudah senior. Saya aja udah 70 lebih. Iya. Jadi gitu, Prof. Jadi itu saya lihat sebagai osteoartritis kemungkinan besar. Mesti apakan? Ya kita olahraga yang sesuai dengan kemampuan kita. Tadi yang dijelaskan oleh Dr. Baban, yang paling baik berenang. Nah, berenang iya. Ya, kalau nggak bisa jalan lah di kolam renang, nggak bisa berenang ya, atau pakai ban juga nggak apa-apa, boleh, yang penting gerak lututnya kan, gitu. Betul, atau jalan tadi ya, gitu. Atau yang lain, bersepeda statis tapi ya, bukan sepeda yang jalan. Karena bahaya dengan keseimbangan kalau yang sepeda jalan ya. Mungkin Dr. Baban mau menambahkan? Ya, terima kasih Dr. Yoyos. Ya betul, jadi terus saja melakukan pergerakan, terus melakukan olahraga semampunya. Ya, dipotong-potong, tidak harus 30 menit, langsung 30 menit, bisa pagi 10, siang 10, sore 10, jadi 30 menit. Yang penting terus bergerak, karena bergerak atau jalan adalah kebutuhan hidup yang paling utama. Terima kasih Dr. Yos, Dr. Ira, mungkin itu tambahan dari saya. Dr. Ira? Dr. Ira? Dr. Ahmad Rizal, Dr. Yulia? Ya. Ya, lanjut. Masih ada pertanyaan? Mungkin ya. Maaf nih mungkin Ira. Iya, halo. Sorry. Ini ada pertanyaan lagi dari tadi mana? Nah, dari Ibu Rosinta Setiadi, usia 71 tahun, suka sakit lutut sebelah kiri. Apakah glukosamin boleh dimakan terus-terusan? Apa glukosamin bisa menyebabkan diabetes? Terima kasih. Silahkan. Dr. Baban. Ya, mangga ya. Ya. Glukosamin ya betul. Glukosamin itu memang kan di situ ada vitamin C-nya. Jadi seperti umumnya vitamin C kan bisa menyebabkan nyeri lambung ya, luka di lambung. Jadi artinya seperti Dr. Yos katakan bahwa problem utamanya harus diketahui dulu. Kalau memang problem utamanya itu memang keadaan yang perlu tindakan, ya ditindak aja supaya tidak menjadi keluhan yang kronis.
tapi artinya seperti tadi saya katakan bahwa sebisa apa artinya kita bisa hidup bersahabat dengan nyeri. Tadi pemerintah juga kan bersahabat dengan COVID gitu ya. Jadi bersahabat dengan nyeri artinya kalau misalnya nyeri, nanti kan kalau misalnya ke klinik itu ada nilai nyeri secara subjektif disebutnya VAS, Visual Analog Scale, itu nanti kan dinilai nyerinya sebatas mana. Oh, nilainya 4, nilainya 3, artinya nyerinya ringan. Ya, kalau nyeri ringan ya artinya kita bisa aja dengan bersahabat dengan nyeri itu, artinya berusaha untuk tidak tergantung kepada obat, dan kembali lagi bahwa harus dipastikan tingkat dari osteoartritisnya, derajatnya, supaya penanganannya lebih baik. Artinya tidak terlalu berkelama-kelamaan dengan nyerinya itu. Terima kasih, Dr. Ira, Dr. Yoyos ya. Ya, sama-sama. Ini ada 2 lagi kayaknya ya. Tadi kayaknya sih sebenarnya sudah ya, usia 59 tahun, kenapa jika berdiri agak lama ada beberapa nyeri yang luar biasa di tulang punggung saya. Mungkin Dr. Yoyos silakan. Ya, jadi katakan tadi bahwa yang namanya senioritas itu tidak hanya mengenai tulang lutut, tapi seluruh tulang dan sendi ya, termasuk tulang punggung. Jadi kemungkinan ya memang itu adalah disebut dengan spondyloarthrosis atau pengapuran pada tulang punggung, gitu kan? Seperti halnya pada tulang sendi lutut, itu hanya terjadi pada tulang punggung. Itu yang kemungkinannya kalau pada usia-usia yang seperti kita dan di atasnya, gitu kan? Oke. Baik, ini juga apa sih nutrisi untuk sendi? Kemudian apakah minum susu itu bisa mencegah osteoporosis? Dan kalau minumnya sudah usia lanjut, apakah bisa juga untuk mencegah dan mengobatinya? Sebaiknya kapan minum susu itu dilakukan? Ya, ini mungkin pertanyaan yang terakhir. Silakan bagi. Terima kasih. Jadi intinya kalau masalah kepadatan tulang ya, kaitannya dengan tadi susu itu. Kapan mulainya? Tentu sejak kita tahu bahwa kita menabung tulang itu sejak dalam kandungan bahkan, ya kan? Jadi bukan cuman nanti kalau udah tua saya boleh minum, itu baik, tapi akan lebih baik lagi kalau manakala disiapkan sejak dalam kandungan, gitu kan? Sampai pertumbuhan, usia muda, remaja, kemudian sampai peak bone mass itu, kepadatan tulang yang terbesar pada orang pada umumnya itu pada usia 30 tahun. Setelah itu akan menurun secara perlahan, gitu sampai dia mencapai usia menopause. Nah, mulailah dia timbul osteoporosis dan selanjutnya. Demikian. Nah, untuk itu kapan mulainya? Sejak dari dalam kandungan. Manakala sudah terlambat, ya nggak apa-apa, segeralah diminum, gitu kan. Dan tidak hanya susu. Oh, saya alergi susu, ya tidak harus susu, produk susu juga boleh. Oh, nggak bisa juga, ya bisa diganti dengan yang kurang lebih sama kandungannya, seperti itu ya, gitu. Kacang kedelai atau apa itu bisa ya, gitu. Bengkoang juga itu bisa untuk lebih ke arah untuk pengganti estrogen dari alami ya. Gitu. Oke. Baik, terima kasih penjelasan Dr. Yoyos. Mungkin ini terakhir kali Dr. Baban dari Retno Mulyani. Saya wanita 64 tahun, akhir-akhir ini sakit dari pangkal paha sampai dengan lutut. Telapak kaki kesemutan. Bagaimana solusinya? Silakan Dr. Baban. Terima kasih Dr. Ira ya, bahwa ini kan masalah untuk yang senior tadi dikatakan Dr. Yoyos bahwa memang permasalahannya ternyata tidak hanya di sendi lutut, di tulang belakang, juga telapak kaki, juga mungkin dari saraf tepinya juga sudah mengalami gangguan. Jadi artinya pertahankan semampu kita. Jadi tingkat aktivitas kehidupan kita sehari-hari yang sudah terbiasa kita kerjakan itu pertahankan. Misalnya menyiram bunga yang ringan-ringan, yang memang hobi. Jadi hobi itu misalnya ada misalnya di masjid pengajian
kegiatan-kegiatan bermasyarakat itu pertahankan. Seperti tadi saya katakan, kalau senam misalnya sulit, ada senam lansia, atau senam yoga, itu bisa dikerjakan. Artinya terus bergerak, terus mempertahankan kebugaran semampu yang kita bisa, Dr. Ira. Ya, terima kasih. Oke. Baik, terima kasih. Sepertinya alhamdulillah banyak sekali ya ilmu yang kita dapat hari ini. Juga semoga bermanfaat bagi penanya maupun pendengar ya. Kemudian juga mungkin bisa yang sedikit saya simpulkan di sini bahwa dan juga alhamdulillah kayaknya pertanyaan-pertanyaannya sudah terjawab semua ya. Insya Allah sudah terjawab semua. Sorry, ini ada satu lagi, Kang Baban. Usia 65 tahun, pemakaian knee decker memperberat varsies tungkai. Apakah memperberat varsies tungkai? Halo, Kang Baban. Terima kasih Dr. Ira. Ya, knee decker ini memang harus ukurannya yang betul-betul pas dan nyaman, Dr. Ira, karena pemakaiannya kan jangka panjang paling tidak 3 bulan sedikitnya kan. Itu jadi harus betul-betul. Makanya kalau misalnya meresepkan knee decker, misalnya tidak cocok, saya bilang udah kembalikan aja ke apotek. Ini karena akibatnya ini membuat bendungan di pembuluh darah balik atau lim, jadi mudah bengkak pada kaki. Jadi memang harus betul-betul nyaman, kuncinya kata nyaman itu, Dokter Ira. Jadi nggak boleh. Harus, jadi kita mungkin sebaiknya tidak boleh longgar. Longgar juga tidak nyaman, terlalu ngepres juga tidak nyaman. Akhirnya harus betul-betul dicoba dulu nyaman, baru itu akan kita pakai. Jadi memang harus cukup. Kita harus konsultasi dulu ke dokter gitu, Dok. Iya, lebih baik itu ya, lebih baik. Nggak asal beli sendiri ya, jadi lebih kasih tahu sama dokter. Pemilihan tadi yang tadi kan ada yang soft, ada yang hard, ada yang urusannya dengan Dokter Yoyos kan. Iya. Jadi jangan asal langsung beli, dikonsultasikan dulu ke dokternya. Baik, sepertinya alhamdulillah sudah terjawab semua pertanyaannya ya. Mungkin jika ada yang sama, saya rasa bisa diambil jawabannya. Mungkin sedikit kesimpulan dari saya bahwa nyeri lutut atau kita kenal dalam bahasa medisnya osteoartritis adalah nyeri sendi kronis ya, terutama pagi hari, terasa bengkak dan biasanya fleksibilitasnya juga menurun ya. Ini juga bukan hanya lututnya, bukan hanya tulangnya, juga terjadi juga oleh jaringan lunak di sekitarnya, bukan hanya lutut ya, terutama pada persendian. Biasanya memang terbanyak pada wanita. Ya, yang penting di sini lagi tadi kuncinya adalah jangan terlalu berat badannya, jangan terlalu tinggi ya. Jadi kita cek lagi BMI kita, yaitu dengan cara berat badan dibagi tinggi badan per meter square ya. Yang angka normalnya adalah 18,5 sampai 25. Ya, itu yang normalnya. Mari kita sama-sama cek BMI kita, ya. Kemudian juga tentu kalau misalnya memang sudah pencegahannya, yang tadi Dr. Yoyos juga sudah katakan, tentu dari dalam kandungan ya, nutrisinya dicukupi. Jika tidak ya terus latihannya juga bebannya jangan yang berat-berat, di low impact ya. Kemudian bisa latihan di air, bisa meremas balon atau kaos kaki yang sudah dibasahin seperti itu, atau nggak main play-doh ya. Kemudian juga itu tujuannya tentu untuk memperkuat otot-ototnya. Baik, mungkin itu saja dari saya. Semoga bisa bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih atas partisipasinya. Juga kami di sini dari alumni FKU 484 memohon maaf karena mungkin tadi YouTube-nya ada sedikit gangguan ya. Nanti insya Allah akan diperbaiki lagi. Nanti kita bisa share di YouTube. Akhirul kata saya ucapkan terima kasih atas partisipasinya para dokter, para teman sejawat, para profesor, juga handetolan lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin dari kita bisa mau foto bareng dulu. Gimana panitia? Kak Yul, Dr. Rizal. Ya, saya bikin screenshot, mungkin boleh menyalakan HP-nya, menyalakan videonya. Siap ya? Ya. Sebentar, ada beberapa kali mungkin. Sekali lagi.
Bentar, sekali lagi. Ya, oke. Ini terakhir sekali lagi. Oke, nuhun. Udah, selesai. Nuhun, Kang Rizal, Kang Yoyos, Kang Baban, Yulia, semuanya teman-teman semua, terima kasih. Semoga makin sukses acara kedepannya, YouTube-nya lancar juga. Amin. Mohon maaf lahir dan batin ya kalau ada kesalahan. Sama-sama. Terima kasih banyak. Iya, sehat. Terima kasih untuk yang hadir. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Stres,